Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Nah, kali ini kehadirannya adalah seorang asisten pemerintah di Kota Depok yang menjadi ketua Kwarcap Kota Depok, yaitu Kakak Nina Susana. Satu pantun untuk sahabat healthies tentunya, yaitu sarapan pagi dengan buah, Cakep. makannya dengan pisang kepok. Enak. Keren banget Pramuka SBH. Keren. Adanya di Kota Depok. Yeay. Oke, baiklah. Kak Nina sudah di tengah-tengah kita sapa dulu, lalu kita akan bercerita tentang banyak hal bersama Kak Nina. Untuk itu, bersama Nina Susana. Halo kakak, selamat pagi, salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, Salam. Kak Nina. Kak Nina, ngobrol-ngobrol soal Pramuka ya. Kak Nina ini sudah begitu bergelut banyak ya, dan tahu banget bagaimana di Pramuka itu kegiatannya. Yang kita tahu nih kan siaga Kak, sama penggalang. Ternyata waktu kita waktu semapur dan itu waktu masih SD dan masih SMP gitu ya Kak ya. Ya. Kalau yang sampai SMA itu apa namanya Kak? Nah itulah kalau sebetulnya ini kan Pramuka ini eskul wajib ya. Oke, eskul ya. Eskul wajib dari mulai SD, SMP sampai dengan SMA. Ya. Artinya yang dikenal oleh masyarakat itu siaga dan penggalang gitu, karena paling banyak tuh pesertanya gitu kan ya. Nah menjelang SMA sampai dengan dia kuliah itu ada namanya penegak dan pandega. Penegak gitu. dan pandega Ya. kita catat dulu ya. Penegak dan pandega, dan ini alhamdulillah di Depok itu sekolah-sekolah, karena ini merupakan eskul wajib baik swasta maupun negeri, ini aktif juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan di penegak pandega ini ada satu wadah yang namanya DKC ya, Dewan Kerja Cabang, dan di ranting-ranting atau ada Dewan Kerja Ranting. Nah, waktu dia disebut DKC itu apa ya yang sudah dibentuk Kak? Kalau DKC ini kan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan anak-anak remaja lah gitu ya. Wadahnya di Dewan Kerja Cabang gitu ya. Ada itu terdiri dari anak-anak remaja dari penegak dan pandega gitu ya. Anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa yang masih peduli terhadap kegiatan-kegiatan pramuka. Dia melakukan pembinaan-pembinaan, melakukan edukasi juga kepada teman-temannya di masing-masing sekolah gitu ya. Oke. Berarti terus ya dia bersimultan ya? Bersimultan, dan di bawah pembinaan kita tentunya kuartir cabang dan kuartir ranting. Kakak ini semenjak jadi Kwarcap ini kakak tahu berapa saka yang tadi yang sudah disampaikan? Di Depok ini ada beberapa saka yang sudah kita bentuk ya. Pertama Saka Bayangkara yang sudah ada terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kepolisian, karena saka ini kalau menurut saya kan sudah mengarah kepada penjurusan ya. Penjurusan satu kegiatan di kepramukaan, dari mulai siaga, penegak. Siaga itu pengenalan, penegak itu sudah mulai pemantapan lah. Nah di penegak pandega ini ada satu penjurusan namanya saka gitu ya. Dia arah minatnya kemana, misalnya dia senang dengan lalu lintas, senang dengan ketertiban umum dan seterusnya, itu ada saka Bayangkara di kepolisian. Ada saka Wirakartika di TNI yang dia senang dengan kewilayahan TNI lah, ke TNI-an itu adanya di di Wirakartika. Terus ada juga yang senang dengan udara, senang dengan pesawat dan lain sebagainya, ke Dirgantara itu ada namanya Saka Dirgantara. Yang senang dengan hutan, dengan lingkungan, itu ada Saka Kalpataru dan Saka Taruna Bumi. Taruna Bumi di pertanian, yang suka dia dengan tanah pertanian, ada Taruna Bumi. Dan kebetulan di Depok itu belum terbentuk gitu ya. Ada namanya Saka Bahari. Saka Bahari dia yang suka dengan laut, dengan danau. Saya tuh kalau Depok kan ada laut, ada. Ya dia suka dengan danau air-air lah. Yang berarti setu masuk dong ya ke wilayah kita masukkan lah, karena di Depok ini banyak setu ya Kak ya. Nggak ada laut, tapi tetap pembinaannya juga ada beberapa kegiatan-kegiatan nasional dan kegiatan daerah kita ikutkan anak-anak dari Saka Bahari. Kan ada pengarungan namanya, pengarungan nasional itu yang menggunakan kapal dari TNI, TNI
RI lah gitu ya, yang menggunakan yang melibatkan anak-anak kita. Kadang-kadang setiap tahun itu ada pengarungan itu bisa sampai 1 bulan. Dan itu diundang Kak? Kita ikut anak-anak kita ikut. Diutus gitu jadi duta ya? Ya, gitu. Dari kita kadang-kadang ada 2 orang dan 3 orang. Terus juga ada yang namanya ya Saka SBH ini ya, Saka Bakti Husada ini yang senang dengan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, pola hidup sehat dan seterusnya, gizi dan seterusnya. Ini arahnya ke SBH gitu ya. Terus kita juga baru bentuk Saka Kencana. Saka Kencana itu berkaitan dengan reproduksi manusia dan seterusnya, berkaitan dengan keluarga berencana, kependudukan juga ya, kependudukan bencana itu adanya di Saka Kencana. Dan itu juga ada pengampu di masing-masing dinas gitu ya. Terus juga di Depok ini ada Saka apa lagi ya, saya lupa nih, ada 7 Saka kalau nggak salah terbentuk. Ini sudah aktif semua aktif ya? di Depok ini ada 7. Kalau Kalpataru itu berarti tentang lingkungan ya Kak? Lingkungan. Dan itu yang dilakukan mereka sama dia pengampunya dari Dinas Lingkungan Hidup. Depok dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi gini Kak, kalau kita lihat di kesehatan yang kita sedang mengundang Kakak ini mau membahas SBH-nya Kak. Nah, karena dari sekian banyak Saka yang Kakak lihat, apa yang dilakukan yang sekarang Kakak tahu nih SBH itu seperti apa? SBH ini luar biasa ya. Kalau menurut saya ini Saka yang aktif ya, salah satu Saka yang aktif banget gitu ya. Karena setiap kegiatan di kuartir cabang, setiap kegiatan di pemerintah kota, ini Saka Bakti Husada atau SBH ini kita ngetrennya sih SBH lah, gitu ya. Ini selalu kita libatkan dan terlibat aktif di dalam semua kegiatan, baik di kuartir ranting, kuartir cabang maupun di pemerintah kota Depok gitu ya. Dan terima kasih kepada Ibu Kadinkes gitu ya, yang sudah mensupport Kak Mari, dan kebetulan beliau juga kan andalan cabang di kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Depok gitu ya, mensupport secara penuh, secara pendanaan dan juga moral dan material tentunya ya, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada gitu. Dan ini saya berharap juga bisa diikuti oleh Saka-Saka yang lainnya, pengampu-pengampu yang lain, karena setiap Saka itu pasti ada pengampu. Pengampu itu baik instansi vertikal maupun dinas yang ada di Kota Depok gitu ya. Pengampu itu binaan-binaan Saka lah gitu. Jadi pemerintah juga peduli terhadap perkembangan anak-anak kita nih, karena Saka itu tadi yang saya bilang penjurusan, dia minatnya kemana gitu ya. Bahkan mungkin ke depan Saka ini bisa juga membantu untuk mencapai cita-cita anak-anak kita. Anak-anak kita. Karena dia udah tahu dari awal ya Kak ya. Dia misalnya tadi ke TNI, mungkin dia pengen jadi tentara gitu ya. Ke kepolisian gitu ya. Bayangkara mungkin dia ingin jadi polisi dan seterusnya. Saka Bakti nanti kan mungkin dia bisa jadi ahli kesehatan, dokter dan seterusnya. Ini mungkin bisa sebagai cikal bakal gitu ya dari kehobian mereka. Itu sih yang saya harap, yang saya simpulkan gitu di Saka-Saka ini, semacam penjurusan lah kalau di kepramukaan gitu ya. Dari tadi siaga mulai pengenalan gitu penggalang sudah mulai pemantapan, dan di penegakan DG ini kepada penjurusan gitu. Penjurusan yang tadi ini berarti masuk semuanya Saka juga melakukan seperti itu Kak? Ya, Saka-Saka itu kan ada beberapa, di Saka itu kan ada kerida-kerida ya. Makanya di kerida itu mereka nanti satuan terkecil sebetulnya di Saka itu nanti misalnya kayak di SBH ini kan ada 6. Ya mana nanti minatnya kemana gitu ya, mereka minatnya kemana. Ya nanti pin Sakanya itu gitu ya yang mengarahkan ini pasti anak ini kemana gitu, ke edukasi kah, ke teknis kah, atau ke yang mana gitu ya. Nanti kan ada beberapa tadi itu pemahaman dia maunya kemana, penjurusan dia mau kemana gitu ya. Ada kerida-kerida yang memang harus bisa dipilih oleh mereka gitu ya. Nah, mengenai SBH nih Kak, kita pengen tahu, berarti dia terbentuk dong Kak ya. Terbentuknya kapan sih Kak? Karena masalahnya SBH ini kan adalah sebuah tempat wadah ya yang ada di kesehatan. Berarti dia juga harus tahu nih kapan terbentuknya, boleh tahu Kak? Apa nih SBH? Iya. SBH itu 12 November ya. Iya, itu hari kesehatan. Iya, hari kesehatan ya. Iya. Artinya gini, bahwa
kesehatan secara nasional gitu ya, itu merasa terbantu. Dulu kan belum ada saka-saka di Iya, pramukaan, betul, kegiatan kepramukaan betul. aja. Tapi pada saat kegiatan pramuka selalu ikut dalam kegiatan apapun gitu. Iya. Makanya dibentuklah tadi kepemimpinan bahwa Kementerian Kesehatan juga merasa membutuhkan bahwa perlu ada pembinaan dalam kepramukaan. Iya. Gitu, maka dibentuklah Saka Betul. Bakti Husada gitu ya. Nah, dalam perjalanan juga tadi yang saya bilang dinas DP3 P2KB gitu ya. Dia ada binaan Yang kencana ya. Ya, kencana tadi dia ada binaan anak-anak muda gitu ya. Apa ya? Genre itu ya. Iya, iya. Makanya diarahkan nanti genre. ke pramuka. Ininya ke bakti kencana. Saka kencana gitu ya. Jadi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan juga yang ada di lembaga-lembaga yang ada gitu ya, atau di kementerian-kementerian yang ada. Tapi pernah saya dengar gini Kak, bahwa itu nanti akan ada tanggal 17 Juli atau 17 Juli itu kan berarti adalah hari SBH ya Kak ya? Ya. Nah itu terbentuknya berarti di hari kesehatan itu ya Kak ya? Ya, ya. Gitu. Pada waktu itu ya Kak ya? Pada waktu itu hari kesehatan nasional berarti, ya. Berarti sekarang gini, Kak Nina nih kan sudah kita udah banyak nih krida-krida. Nah krida yang pernah Kakak fokuskan kepada teman-teman selain krida yang mau kita bahas ini kridanya tentu yang lebih spesifik nih Kak nih. Kalau krida itu kan ada beberapa krida ya di apa namanya di SBH. Krida PHBS ya maksudnya ya. Ini banyakannya ke PHBS gitu ya. Karena ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bukan berarti krida yang lain tidak dibutuhkan gitu ya. Ada krida bina keluarga sehat, bina lingkungan sehat, penyakit menular dan seterusnya lah. Ada 6 krida yang tadi yang saya sampaikan. Itu sebetulnya pada saat kegiatan-kegiatan di kepramukaan itu dari semua krida biasanya suka bergabung gitu ya. Karena dalam satu kegiatan kan bisa bina keluarga sehat, bina gizi dan seterusnya, itu bisa bergabung dalam satu kegiatan gitu ya. Kita misalnya dalam bakti lebaran gitu, itu SBH juga ikut masuk ya, itu kan kegiatan Bayangkara sebetulnya ya, tapi SBH bisa masuk di sana karena masih karena tadi posisi pandemi. Iya, walaupun tidak pandemi tetap SBH aktif di sana karena nanti si pemudik segala macam ini kan bisa aja dia kesehatannya perlu edukasi terkait masalah kesehatan. Ini SBH membantu teman-teman dari dinas kesehatan juga. Kemarin saya lihat juga kemarin pramuka banyak sekali dari terminal sampai di jalan-jalan ya Kak ya. Berarti itu mereka pramuka luar biasa. Karena saya pengennya pramuka itu ada di mana-mana gitu ya. Pramuka itu pakai seragam pramuka ini kita pengen jadi satu kebanggaan. Kebanggaan bagi masyarakat secara umum gitu, apalagi bagi pelajar gitu. Jangan malu menggunakan baju pramuka gitu ya. Sekarang Pak Wali Kota itu sudah ada perwal terkait penggunaan baju pramuka bagi ASN. Ini kan luar biasa kan. Saya salut sekali benar itu. Jadi walaupun baru 1 tahun 4 kali, tapi ini merupakan satu kebanggaan bagi kami gitu ya. Pengurus kuartir cabang bahwa baju pramuka ini bisa digunakan oleh ASN. Inspirasinya apa yang terjadi di situ Kak? Boleh tahu? Ya itu tadi saya ingin pramuka dari mana-mana. Pramuka itu tidak malu menggunakan beberapa baju pramuka. Karena kadang-kadang kita pakai baju pramuka belum mandi gitu. Iya itu gitu kan. Iya, idiom zaman dulu tuh Kak. Pramuka jalan kaki. Nah, sekarang kan istilahnya pramuka keren gitu kan. Siapa bisa pakai baju pramuka. Jadi pramuka ada di mall gitu kan. Iya, betul. Pramuka ada di pasar, pramuka ada di mana-mana aja lah, ada di Pemda, ada di mana aja ada pramuka gitu ya. Jadi menjadi satu, kalau kita sudah terbiasa dengan baju pramuka, insya Allah nanti menjadi cinta terhadap pramuka gitu kan. Kalau kita nggak cinta dengan pramuka ya malu pakai baju pramuka gitu kan. Nah itu memunculkan itu awalnya. Berarti itu gitu, yang karena muncul ya. Ya ini sih dengan atau di dalam intisarinya sifat tolong menolongnya kali Kak. Ya kalau pramuka itu kan semua orang yang sekolah SD ya SMP itu pasti pernah jadi anggota pramuka. Itu tadi gitu ya. Artinya pada saat setelah dewasa atau menjadi ASN dan dia punya keluarga, paling tidak pada saat dia menyukai maju pramuka mendorong anak-anaknya untuk aktif di pramuka, gitu ya. Di pramuka di mana aja, mau di siaga penggalang, mau di penegak pandega nanti
sakanya mau masuk mana saka mana saja itu silakan. Karena yang namanya kegiatan pramuka kalau sudah pakai baju pramuka ini nggak mungkin dia berbuat yang enggak gitu ya. Jadi mengurangi juga membantu pemerintah gitu ya. Setuju, untuk membina dan mendidik anak-anak kader bangsa kita agar menekan mereka angka kriminalitasnya. Terus juga membentuk karakter anak-anak kita. Saya sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik kita gitu ya, anggota pramuka. Jangan malu jadi anggota pramuka karena anggota pramuka itu bukan dirasakan pada saat sekarang. Gitu. Tapi nanti gitu ya. Pembinaan itu tidak bisa dirasakan dalam 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi nanti pada saat kita sudah tidak menjadi anggota pramuka gitu ya, kita sudah terjun di masyarakat gitu ya. Kita akan merasakan pembinaan yang dilakukan oleh pramuka. Kita menjadi jiwa sosial tinggi, jiwa yang mandiri gitu ya. Jiwa kerjasamanya tinggi. Terus kreativitasnya juga muncul gitu. Ini yang kita harapkan gitu. Makanya itu tadi membentuk karakter anak-anak kita. Itu bukan tugas yang ringan bagi paling tidak berarti meminimalisir ya Kak ya. Nilai-nilai kerusakan pada pergaulan. Betul, gitu. Kita kan membantu pemerintah nih. Gitu ya. Betul. Kebetulan kita bina anak-anak kita, yang kita bina anak-anak kita. Nah, makanya kita juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pembina. Gitu. Dan kita juga ada pusdiklat namanya. Nah, itu Kak, gitu. Ada urut-urutannya Kak. Jadi penasaran tadi. Kira-kira kan tadi saya lihat ada Mabisaka. Nah, kan Mabisaka udah paling tinggi. Di bawahnya apa aja sih Kak? Ya ada Pinsaka. Gitu ya. Ada apa namanya tuh? Nah, kalau Pinsaka suka berganti dikarenakan adanya perubahan. Itu gimana tuh Kak? Ya nggak apa-apa. Ya silakan aja, kan kita pengen pramuka itu dinamis gitu ya. Itu tadi pada saat yang ditunjuk menjadi Pinsaka oleh pengampuh tadi dinas terkait itu tidak sibuk, itu kan bisa oleh atau yang dia lain. sudah digantikan. Diganti yang lain bisa. Gitu ya. Berarti namanya boleh diganti. Bisa. Itu kan jabatan ya di situ. Iya, jabatannya aja kalau ya. untuk di pin. Nah, ini barangkali juga menjadi satu evaluasi buat kita gitu ya, pada saat kita membentuk Saka. Kita menunjuk bukan karena jabatan dia gitu ya, tapi karena keinginan dia dan kepedulian dia terhadap pramuka gitu kayak Vita. Kan ini ya maaf gitu ya, kadang-kadang jabatannya ini gitu, ini nyambung dengan ini pembinaan, tapi dia tidak punya aware gitu terhadap kepramukaan. Juga nanti di Saka itu anak-anak kita akan kesulitan untuk berkomunikasi, berkoordinasi gitu. Makanya saya selalu dengan teman-teman di dinas ini, tunjuklah paling tidak ya teman-teman yang memang peduli lah, walaupun dia luas, tidak peduli lah terhadap pramuka dan ya terhadap anak-anak kita gitu. Karena anak-anak nih kadang-kadang susah Kak menghubungi ini, ya cobalah ngobrol. Akhirnya nanti kita dari kuartir cabang yang berkomunikasi. Gitu. Gini Kak, banyak nih teman-teman kemarin orang Pemda pakai baju pramuka gitu. Kita tegur, halo kakak, masa kakak jadi. Nah itu menurut kakak gimana pandangannya? Padahal kan pramuka tuh keren ya, jadi muda terus. Terus kalau dipanggil kakak karena merasa udah tua, terus dia jadi tidak mau gitu. Masa gue turun jabatan jadi kakak? Nah gimana nih Kak? Enggak lah, jadi kakak jadi tambah muda. Jadi tambah muda. Saya dipanggil kakak terus kan. Iya. Tapi apa yang harus dilakukan dengan konotasi yang tadi sehingga mereka tuh menerima pramuka yang dipakai mereka dipanggil kakak? Inilah tahapan. Tahapan pemahaman kepada seluruh ASN gitu ya, yang ada di Kota Depok gitu. Kalau di daerah lain itu setiap tanggal 14 selalu pakai. Ya termasuk di gubernur ada pergubnya. Iya itu ya. Dia. Di gubernur itu setiap tanggal 14 menggunakan baju pramuka lengkap. Gitu ya, saya bilang lengkap itu dengan kacu. Itu tanda pramuka ya kacu. Itu kalau cuma pakai baju coklat muda, coklat tua tanpa kacu ya itu baju biasa. Kalau kata saya, walaupun dengan ya atribut gitu ya. Tapi kacu ini menandakan kita menjadi anggota pramuka. Makanya kemarin ada beberapa teman-teman ASN yang masih belum menggunakan kacu karena baru gitu ya. Karena baru bingung. Pertama kemarin di April, tanggal 14 April. Nanti pakai lagi di tanggal 14 Agustus. Nanti di 14 Desember, jadi 1 tahun 4 kali. Nanti mudah-mudahan gitu ya bisa setiap bulan juga dengan kabupaten kota yang lain kayak Bogor itu udah setiap tanggal 14. Selalu. Ya, terus di daerah kabupaten. Tapi belum terlambat dong Depok melakukan ini kan namanya penyesuaian. Penyesuaian gitu ya. Nggak bisa kita pada menerapkan satu
kebijakan gitu ya, langsung gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Makanya tadi yang nggak biasa dipanggil kakak, gitu kan. Kalau saya sih sedang aja panggil kakak. Jadi bingung, kakak gitu. Tapi pas saya terangkan bahwa inilah pramuka, kehidupannya dinamis gitu ya. Nanti kan jadi terbiasa, walaupun nanti sampai bercanda kakak gitu, nggak apa-apa, walaupun bercanda nanti kan. Jadi meresap di dalam hati. Kemarin kita. Saya lihat ada namanya Kak Yon itu di Jawa Barat, Kak. Kita pernah berkunjung. 74 tahun, Kak. Itulah. Kita panggil kakak, saya awalnya aduh gimana ya gitu. Sudah enggak apa-apa, aku kakak. Sudah lama, berapa tahun, Kak? Aku udah 50 tahun di pramuka. Berarti saya merasa saya sangat merasa dihargai dipanggil kakak. Alhamdulillah di Kuartir cabang Depok juga pengurus pramuka itu bukan hanya yang muda-muda gitu, tapi usia-usia pensiun betul. ya. Mereka masih memang karena merasa jiwa pramuka gitu ya, dia terpanggil untuk aktif di Kuartir cabang gitu ya, baik di Kuartir cabang maupun di Kuartir ranting, aktif di pramukaan lah gitu ya. Ada yang jadi andalan cabang, ada yang jadi pelatih gitu ya. Gitu, wakil ketua pramuka kita satu ada Kak Rustam, namanya kita panggil engkong aja lah gitu betul. Ya kemarin gitu Kak Rustam dinamis itu kan juga usianya sudah 70 tahun, dia banyak lah andalan-andalan cabang gitu ya yang usianya sudah Kak Aden, ada Kak Aden, ada Kak Rahmat udah banyak sekali ya, udah di atas 60 lah gitu ya usia ada Kak John juga Kak John juga banyak lah gitu. Nah ini kan semangat juga buat kita gitu, Kak bahwa Sarip, yang sudah usia di atas 60 saja masih aktif di pramukaan. Kalau kita yang muda-muda gitu ya nggak peduli gitu ya, nah siapa lagi gitu ya, betul, Kak. apa namanya untuk pembinaan anak kita gitu ya, kader-kader kita. Ini si Kak Evita sebetulnya yang mendasari saya juga didorong oleh Pak Wali yang luar biasa, Pak Wakil, Pak Sekda gitu ya. Selalu mensupport kegiatan-kegiatan Kuartir cabang gitu, kegiatan kepramukaan di Kota Depok gitu ya. Sampai kita juga punya gedung hebat. Nah itu dia. Kak, gedung itu bisa dipakai oleh siapa saja? Boleh. Itu kan aset kita, aset pemerintah. Berarti semua Saka boleh melakukan kegiatan di situ. Saya sampaikan sampai ke ranting-ranting, kalau mau menggunakan gedung pramuka silahkan kita ramaikan gedung pramuka kita gitu ya. Aktivitas kita pusatkan, kegiatan-kegiatan pramuka ada di Kuartir cabang gitu ya. Di gedung pramuka kita namanya gedung pramuka. Karena parkirnya aja cukup luas. Aulanya kita punya aula yang cukup luas juga, bisa 150 dari 27 kabupaten kota yang punya gedung pramuka ada berapa, kan? Ya, enggak semua lah. Depok sekarang yang paling keren. Yang paling keren, setuju, Kak. Tadinya yang paling jelek kan ngemper di KONI di KONI. Tapi tetap semangat, makanya saya sampaikan gedung pramuka kantor lah, bukan saya bilang bukan gedung lah, kantor pramuka yang kecil aja kita semangat gitu ya. Apalagi yang bagus kita seperti gedung ini. Baru, kita punya gedung gitu ya, kita harus lebih semangat. Makanya nggak pernah sepi tuh. Betul. Kemarin kita datang ramai, Kak. Itu ramai, makanya tapi nggak boleh kegiatan-kegiatan di luar pendidikan. Gitu ya, saya sudah sampaikan saya ke teman-teman ada pelatihan. Kalau pelatihan dari OPD silahkan, tapi yang bersifatnya hibur, misalnya kayak apalah pentas-pentas gitu, saya larang. Bukan larang, dibatasi, enggak ya, sampai saat ini saya masih belum membolehkan gitulah gitu ya. Jadi misalnya ada pelatihan, ada kegiatan-kegiatan apalagi yang kepramukaan ya, itu udah pasti di sana gitu ya. Dari dinas-dinas juga silahkan gitu ya. Itu dari masyarakat juga mau ada pelatihan keterampilan apa gitu ya, silahkan aja gitu, gunakan gitu. Yang penting memelihara gedungnya bersih. Kalau awalnya bersih, selesai acara bersih ya, gitu aja. Kak, SBH ini kan terkait dengan PHBS. Nah, anak-anak PHBS yang dilatih di pramuka itu krida-krida yang sekarang ditekankan kan PHBS, Kak. Sejauh mana kemampuan mereka dalam PHBS ini, Kak? Kalau kemampuan kan ini saya pikir yang tadi saya sampaikan ini sudah luar biasa ya terhadap teman-teman adik-adik. Dengan kasus pandemi seperti ini gimana, Kak? Iya, artinya kan sosialisasi terhadap pandemi ini juga bukan hanya Saka SBH, tapi saya tekankan seluruh Saka dan semua seluruh Saka. pengurus. Oke. Berarti ya, tidak walaupun itu SBH, semua Saka. Semua, apalagi SBH gitu kan. Terhadap pandemi ini sosialisasi, saya bilang kita menjadi contoh gitu ya, contoh masyarakat gitu, misalnya kayak masker gitu kan.
setiap acara di kuartir cabang saya bilang jangan buka masker, kalau ada buka masker kita tegur gitu ya. Ini bentuk kepedulian kita. Betul. Jangan kita misalnya ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman yang pada saat melaksanakan kegiatan terus COVID-nya masih tinggi kemarin, kita lakukan peneguran. Jadi setiap kegiatan pun kita VHBS-nya itu tetap kita lakukan. Dan sosialisasi bagaimana menghindari COVID itu kan juga dari teman-teman SBH ini luar biasa gitu ya. Ditambah dari teman-teman SAKA yang lain. Apa yang mereka lakukan, Pak? Sosialisasi kepada masyarakat, di ranting-ranting, di sekolah-sekolah, gitu ya, di kelompok-kelompok masyarakat, gitu ya, termasuk di kuartir cabang, gitu ya, ada kegiatan kita ngundang orang. Apalagi gitu kalau sampai ke puskesmas, sampai nggak mereka, Kak? Puskesmas ada bidan-bidan di SBH kan, di puskesmas ada. Itu kan membantu puskesmas juga. Wah, bagus banget ya, gitu. Saya pakai baju pramik makanya, ya, makanya saya baju pakai pramik ini sampai ke puskesmas. Makanya saya pikir berarti mereka dilatih seperti itu ya, Kak ya. Nah ini peran puskesmas nih dengan dinas kesehatannya, gitu kan, di bawah dinas kesehatan ada puskesmas. Nah ini kepala-kepala puskesmas ini juga melakukan pembinaan kepada SPH kan, gitu. Nah inilah makanya saya terima kasih nih kepala Kadinkes, kepala puskemas gitu ya, yang konsisten gitu ya. Nah di puskesmas namanya apa tuh, Kak? Sama SAKA Bakti Husada juga, cuma kan di bawah tetap dinas kesehatan, dia yang adanya di masing-masing kecamatan. Apakah perlu plang, Kak, di tiap-tiap puskesmas untuk buat mengetahui keberadaan pramuka? Nah ini kan kalau plang udah terkait pembiayaan nih. Oke, karena kan SBH itu sebuah gerakan sosial ya, Kak ya. Kalau nggak didukung kalau gimana? Kalau memang dibutuhkan ya, kalau saya kan gini, setiap gerak kegiatan kepramukaan itu butuh dana, dan kita memang ada yang namanya dana hibah dari pemerintah kota gitu ya setiap tahun. Tapi memang tidak seluruhnya bisa mengakomodir seluruh kegiatan, gitu ya. Nah oleh karena itu ada pengampu tadi, pengampu itu dinas-dinas. Makanya saya sih berharap dinas ini bisa menganggarkan, membantu penganggaran untuk teman-teman di SBH, gitu ya, atau di masing-masing SAKA-nya. Gitu kayak SBH misalnya butuh plang, ya kalau di kuartir cabang terus saja kita nggak punya anggaran untuk itu, gitu ya. Kami hanya berkaitan dengan pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang dari dinas kesehatan merasa membutuhkan itu, gitu ya, dan anggarannya ada, atau dari sharing anggaran dari CSR, gitu ya, mitranya dinas kesehatan, ya angkat saja. Berarti itu kami berterima kasih, gitu ya. Berarti itu yang dilakukan oleh puskesmas atau dari dinkesnya sendiri untuk CSR-nya, Kak? Kalau di puskesmas itu kan ada yang blood ya, ada blood itu kan bisa lebih simpel fleksibel ya dalam sistem penganggarannya. Nah, silakan dari penganggaran puskesmas. Karena SBH ya, karena yang dilakukan mereka luas. Yang penting tidak menyalahi aturan, itu aja prinsipnya. Kalau sesuai dengan ketentuan, kalau emang dibolehkan, emang silakan. Oke, mengenai stunting, Kak, yang dilakukan pramuka SBH, gimana nih, Kak? Kita belum nih, tapi ya namanya SBH itu kan tadi pada PHBS stunting juga kaitannya dengan kesana juga, gizi buruk. Betul. Itu kan bagian dari pengetahuan juga di teman-teman SBH, gitu ya. Saya sih berharap dari dinas kesehatan ini bisa melibatkan SBH ini di dalam setiap kegiatan. Ada 6 krida, gitu ya. Setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kesehatan dilibatkan teman-teman ini, agar mereka bukan hanya sekedar jadi anggota SBH tapi paham terhadap krida, karena nanti ada tanda kecakapan khusus, gitu ya, berkaitan dengan krida-krida ini. Kecakapan khusus ya, kayak PTKK itu ya, masing-masing krida, gitu ya. Mereka pelatihan juga ya, Kak ya? Iya dong. Pada saat dia mendapatkan TKK, dia harus melaksanakan tugas itu. Dia udah mahir belum, gitu ya. Gizinya misalnya TKK-nya apa, gitu ya. Jadi dia harus paham itu, dia mahir dan pernah melaksanakan, jangan cuma sekedar sekali tapi tidak mahir. Nanti kan bisa dites sama orang lain gitu pada dia saat masuk SMA atau apa gitu, kok nggak sesuai. Iya, gitu iya. Berarti gitu. Nih, pengetahuan dasarnya ya, Kak ya. Pengetahuan dasar ini. Dan itu ada lambang atau apa untuk TKK, Kak? Ada. Oke. Berarti itu yang harus diketahui, sahabat Healthies, bahwa untuk memiliki tanda kecakapan khusus itu adalah bagaimana pelatihan itu dilakukan secara berapa kali, Kak? Kalau kalinya sih enggak ya, sampai mereka mahir. Sampai mereka mahir. Jadi sahabat Healthies, untuk menjadi sebuah tanda kecakapan khusus itu butuh di mana
teman-teman pramuka yang di SBH itu melakukan pelatihan secara simultan sehingga terjadi tanda kecapan khusus, dan itu dilantik atau ada sertifikat Kak nantinya? Ada sertifikatnya. Sertifikat. Kalau di pramuka kan nggak lepas dari piagam ya. Piagam. Jadi setiap kita melakukan kegiatan kita selalu memberikan piagam atau sertifikat tadi kepada seluruh peserta. Karena piagam-piagam itu untuk menentukan, atau sertifikat-sertifikat itu untuk menentukan tadi sudah melakukan kegiatan apa, gitu ya. Terus mungkin juga nanti bermanfaat untuk ke jenjang pendidikan dia. Gitu. Iya betul. Itu yang selalu kayak. Jadi piagam tadi itu juga untuk buat itu ya, prestasi kali Kak ya. Prestasi. Oh iya, yang sekarang sedang lagi marak kalau masuk sekolah ya Kak. Jadi sebuah prestasi ya. Makanya kita juga pada saat memberikan sertifikat, kalau untuk sekolah, masuk sekolah kan itu ada yang namanya Pramuka Garuda. Garuda itu dari mulai siaga, penegak, pandega itu ada Garuda. Gitu ya. Nah ini Garuda itu kan tingkat tertinggi ya. Di kepramukaan itu ya siaga juga siaga tertingginya Garuda gitu. Artinya dia punya tanda-tanda kecakapan, syarat khusus yang sangat berat gitu, yang harus diraih oleh adik-adik pramuka gitu ya. Nah itu kayak sertifikat Pramuka Garuda itu bisa dimanfaatkan, itu setingkat juara nasional gitu sebetulnya, karena nggak gampang itu gitu ya. Dilombakan nggak Kak? Enggak, dia punya tahapan penilaian. Nggak ada di Pramuka Garuda itu sebetulnya nggak ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi tahapan dari mulai di gugus depan sampai kuartir ranting sampai ke kuartir cabang, nanti ada verifikasi khusus pada saat dia dinobatkan menjadi Pramuka Garuda. Makanya kadang-kadang pesertanya ada sekian ratus, tapi yang dilantik hanya sekian puluh gitu ya, dari sekota Depok, dari seluruh ranting-ranting atau seluruh gugus depan. Berarti peminatan khusus ya Kak ya? Nah, dari pangkalannya mengirimkan data pada kita. Nanti kita tes lagi, ada teman-teman yang memverifikasi lah. Nah jadi gini Kak, kalau melihat dari kondisi yang sekarang, kita sedang lagi memperingati, barusan bocoran nih Kak nih, bahwa kita mau ada ulang tahun SBH, katanya di tanggal 17 Juli. Nah, apa yang harus Kakak sampaikan? Iya. Di mana nih ulang tahunnya? Ya artinya inilah Indonesia. Indonesia ya. Iya. Ya. Artinya gini, saya ingin menyampaikan selamat aja kepada SBH, dan artinya apa ya, kita tunjukkan bakti kita kepada negara kita, kepada daerah kita, kepada wilayah kita, kepada masyarakat kita, bakti kita kepada masyarakat gitu ya, bahwa SBH itu ada di masyarakat dan siap untuk membantu masyarakat dalam kondisi apapun ya, siap membantu masyarakat dalam situasi apapun di gitu kesehatan ya. tentunya. Kesehatan tentunya kan dalam misalnya ada bencana kan perlu kesehatan juga. Betul. Gitu, bukan hanya penanggulangan bencana aja, kita juga pramuka peduli, tapi kan pramuka itu bisa turun pramuka pedulinya, bisa SBH-nya gitu, ada yang batuk-batuk gitu ya, mengedukasi masyarakat bisa biar enggak jadi penyakit gitu kan, dari SBH bisa muncul, bisa hadir juga di sana. Berarti gitu itu ya. Jadi tetap semangat gitu ya, dalam situasi apapun kita tetap mengabdi kepada masyarakat, gitu aja. Berarti dari SBH itu ya Kak. Jadi kalau memang di tanggal 17 itu selalu misalnya SBH itu melakukan kegiatan-kegiatan akbar, berarti apakah nanti tanda kecapan khusus itu juga bisa terjadi atau hari lainnya nanti ditentukan untuk biar supaya momen itu muncul Kak? Nah itu adanya di para pembinanya. Pembina, berarti itu nantinya ya Kak. Apakah itu masuk dalam TKK tadi gitu ya. Itu dari penilaian-penilaian dari para pembinanya, para pelatihnya dari sana. Kak, bagaimana menghimbau kepala sekolah untuk mengizinkan anak didiknya yang penegak, pandega untuk ngikut nih pramuka? Mereka banyak milih mungkin di Gantara ya, atau mereka banyak memilih di Bayangkara. Tapi yang di SBH ini adalah salah satu yang khusus Kak. Bolehkah Kakak menyatakan di sini untuk kepada kepala sekolah, kepala puskesmas untuk membina dan bagaimana membantu? Boleh dong Kak kasih saran? Iya, pramuka itu kan nggak lepas dari anak didik ya. Anak didik itu adanya di sekolah. Gitu ya. Sekolah itu ya ada kepala sekolah, ada guru-guru di sana. Nah itulah kepedulian para kepala sekolah dan guru-guru terhadap pramuka. Makanya sempat juga saya komunikasi dengan Kadisdik ya, pada saat itu dengan Pak Tamrin dan juga dengan teman-teman di distrik sekarang dengan Pak Wijay gitu ya. Nanti ada satu pelatihan KMD khusus Mahisda untuk para kepala sekolah gitu ya.
nanti mungkin di dalam anggaran dimunculkan itu gitu ya, karena secara anggaran kita nggak punya gitu. Di kita ada anggaran untuk kursus KMD, KML, pelatih dan pembina itu ada satu kelas memang ya, itu untuk para pembina yang tidak punya kemampuan dari sisi finansial gitu ya. Dan juga tidak ada anggaran dari pihak sekolah. Oh, itu ada ya Kak ya? Ada di kita, biasa setiap tahun kita satu kelas 40 orang lah, atau sampai 2 kelas lah gitu ya. Itu dari sekolah-sekolah? Oh, dari kitanya. Dari perwakilan sekolah-sekolah juga, dari masing-masing ranting gitu. Nah ini kalau terutama untuk para kepala sekolah yang belum KMD, kita minta KMD gitu ya. KML. Iya. Satu lagi apa Kak di atasnya? Kalau KMD, KML ya. Nanti ada pelatih, itu pelatih lah. Kita yang penting kursus mahir dasarnya aja dulu ya. Artinya kursus mahir itu untuk dasar pembinaan pada anak kita. Kalau KPL itu mau untuk para pelatih lah gitu ya. Tapi yang penting ini punya dasar pembinaan pada anak kita gitu. Nah itu yang paling penting. Kalau udah kepala sekolahnya nanti sudah KMD baru pada guru-gurunya gitu. Jadi itu sekarang jenjangnya ya Kak ya. Kita inginnya seperti itu. Ya nanti pada akhirnya sekolah itu punya guru-guru yang punya qualified untuk pembinaan kepramukaan gitu ya. Berarti langsung sekarang dari kan sekolah ada ya? banyak sekolah yang melakukan pembinaan tapi belum punya sertifikat KMD, belum punya sertifikat yang terkait pada pembinaan. Berarti itu himbauan ya dari kakak sebagai kakak Warcap ya, biar supaya mereka punya sertifikat KMD. Nanti kita coba komunikasikan lagi dengan Dinas Pendidikan. Oke, baik, itu yang tadi saya tanyakan. Jadi untuk puskesmas sendiri, kepala puskesmas ada 38 nih Kak. Lagi puskesmas. Gimana nih Kak untuk buat menerima anak SBH nih? Boleh, puskesmas juga kan nanti bisa ikut KMD. Oke, gitu. Tinggal buka Dinkes aja Bu Marin. Oh, itu berapa hari Kak pelatihannya? Kali itu 70 jam. 70 6 jam. hari biasanya. Kita ambil di Sabtu Minggu. Seru banget ya Kak ya. Ya, ada pelatihan, ada pendidikan tertulis. Ya, ada lapangan juga. Ada di lapangan. Oke. Nah, jadi 70. Nanti ada berkemah, terakhir berkemah. Gitu. Semalam. Ya, semalam. Oke. Jadi sahabat Eltis, kita ngelihat bagaimana Kak Nina neranginnya lancar, lugas ya. Dan beliau melihat bahwa ternyata potensial di Kota Depok itu karena ada ledakan demografis ya Kak ya. Tentunya ini menjadi semangat potensial untuk memiliki pramuka-pramuka yang bisa memilih di 9 saka. Nah, jadi 9 saka ini adalah 9 saka yang bisa menentukan anak bangsa di Kota Depok itu memiliki kecerdasan dalam bidang kepramukaan dan boleh memilih di saka apa saja. Tapi karena yang wawancara khusus dari Dinas Kesehatan, jadi saka yang harus dipilih Saka Bakti Husada. Jadi egois deh Kak, gimana? Tapi boleh dong Kak promo ya Kak ya? Boleh dong. Boleh. Jadi karena sama kakak pramuka, jadi saya nggak bisa main-main. Cuman mau minta tolong Kak, boleh dong disampein pramukanya mesti gimana nih yang SBH supaya tampilnya ciamik gitu. Dari Kakak sendiri sebagai kakak Warcap, ini untuk khusus SBH Kak, biar kami pede di lapangan. Ya kegiatan harus keren dong. Kegiatan gitu. Jadi keren. pramuka itu misalnya bukan hanya SBH saja lah gitu ya. Menciptakan kegiatan yang bisa yang digemari oleh anak-anak muda gitu ya. Jangan pramuka kegiatannya kayak orang-orang tua gitu. Itu yang tidak diminati gitu ya. Berarti itu perlu dicatat itu ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menarik minat anak-anak muda lah menarik, gitu ya. Artinya nanti kalau SBH pengen narik minat anak-anak muda untuk jadi anggota SBH, ciptakan kegiatan-kegiatan yang sedang hit misalnya apa nih gitu ya, silakan aja. Kak, berarti saya akan catat. Jadi dikaitkan walaupun nanti kegiatannya pembinaan sosialisasi terhadap PHBS, terus gizi dan seterusnya, tapi bisa membuat satu kegebiarnya yang bisa menarik minat masyarakat gitu. Itu artinya packagingnya dibuat lebih bagus lah gitu. Itu kan saya bukan ahlinya itu gitu ya, di SBH pasti banyak lah, di Dinas Kesehatan pasti banyak ahlinya tuh di situ. Nggak terpikir ya Kak sama kita kalau ternyata harus ada packaging ya untuk melakukan sebuah kegiatan. Terima kasih banget nih Kak. Apa motivasi Kakak secara utuh kepada sahabat Eltis tentang bagaimana ke depan dengan pramukanya? Sampaikan yang terakhir Kak. Terima kasih kepada sahabat Heltis semua ya yang mendengarkan ide podcast ini berkaitan dengan menjelang HUT SBH. Ya.
ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu semangat gitu ya buat kita semua sahabat Healthies, tetap semangat, tetap konsisten yang tadi saya sampaikan untuk membina anak-anak kita, adik-adik kita, sahabat kita menjadi masyarakat yang mandiri ya, berpola hidup sehat ya. Terus juga perilaku hidup sehat juga gitu ya. Karena dengan jiwa yang sehat menjadi satu jiwa yang kuat. Kalau jiwanya kuat menjadi Indonesia kuat dan maju. Hebat. Maju dan hebat. Maju dan hebat. Iya. Baik. Itu semua itu ya penutupnya ya Kak ya. Nah, kalau dari saya adalah sehat, bugar, dan produktif. Ya, itu jadi, lebih keren. Ya, jadi gambaran dari kami adalah sahabat Healthies. Pembicaraan kita adalah tentang bagaimana pembentukan SBH yang sudah terjadi dan bagaimana pelatihan SBH dengan pelatihan yang akan datang, yaitu nanti kita akan buat, tapi seizin dari Kakak Kuarcap. Dan ada pelatihan-pelatihan ternyata juga ada di Kuarcap, tentu dari KMD, KML, dan juga KPL. Jadi untuk itu sahabat Healthies, bila kita mau melakukan banyak hal, disinilah tempat wadahnya, yaitu Pramuka. Mengucapkan terima kasih dari kami berdua, Kakak Nina Susana. Terima kasih. Sama-sama Kakak, dengan saya Evita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama, pasti bisa.